Hai guys, assalamualaikum. Udah lama nggak nge-vlog. Nah, kali ini vlognya gue mau cerita aja sih tentang pengalaman pribadi gue yang berhubungan sama hal-hal yang serem atau horor. Jadi beberapa ada yang berdasarkan pengalaman pribadi, ada juga yang emang gue denger dari temen gue. Nah, pertama ini gue mau cerita pengalaman pribadi gue waktu gue mau daftar buat masuk kuliah. Gue itu kuliah di Politeknik Negeri Jakarta. Kalau tahu itu ada di dalam UI, Universitas Indonesia. Jadi gue tuh selalu kayak gitu. Sebelum kita mau ujian atau apa, gue sama bapak gue selalu survei tempat dulu kan. Itu gue tes hari apa ya? Kalau nggak salah hari Sabtu. Nah itu hari Kamis atau hari Rabunya abis Isya, gue sama bapak gue kesana naik motor kan. Gue itu tes di gedung sipil. Waktu itu kita belum tahu kan poltek yang mana gitu. Terus akhirnya setelah kita nanya-nanya ke satpam, oh ini setelah berapa setelah berapa halte. Terus di poltek itu sepi banget kan. Itu udah sepi banget, udah malam. Kita nanya ke pos satpam, gedung sipil yang mana gitu. Terus ditunjukin kan, itu tuh emang kelihatan sih dari pos satpam. Ya udah akhirnya kita nyamperin dong ke sana. Nah, pas kita lagi jalan, udah mau ke arah lorongnya itu, tiba-tiba tuh ada suara. Dia kayak, "Pah," gitu. Terus gue nengok kan ke belakang. Ternyata nggak ada apa-apa, nggak ada siapa-siapa. Dan pos satpam tuh juga jauh dari gedung sipil itu kan. Terus bapak gue juga nengok, tuh dia bilang kayak dia manggil "Pah" gitu. Berarti bukan cuma gue doang dong yang denger. Terus gue bilang iya, tapi nggak ada orang gitu. Ya udahlah, kita no hard feeling lah gitu, biasa aja udah. Kita akhirnya ngeliat ke gedung, oh udah nih gitu. Terus kita nggak berani lama-lama di situ juga kan, udah gelap terus serem juga kan. Ya udah deh akhirnya kita balik. Terus gue nggak tahu itu suara siapa, karena itu kayak suara anak kecil. Ya ampun, itu suara siapa gitu kan. Terus ada juga waktu gue masih kecil, gue lagi di dapur. Jadi gue tuh lagi minum di dapur, gelasnya tuh yang gelas gede yang sampai nutup ke hidung gitu kan. Pas gue lagi gini, itu tuh di sela-sela mata gue itu tuh gue ngeliat kayak ada orang lewat gitu. Nah sebelumnya tuh tante gue bilang kalau dia tuh mau mandi. Jadi dapur itu deket sama kamar mandi kan. Terus pas ada bayangan gitu putih, gue inget banget tuh warna putih. Gue pikir itu tante gue kan. Ya udah gue biasa aja, gue minum aja kan. Terus pas udah berapa lama gue di dapur itu, kok tante gue nggak nutup pintu gitu. Maksudnya ngapain di dalam lama-lama gitu, harusnya kalau orang mandi tutupkan pintunya. Akhirnya gue samperin yang ke kamar mandi kan, dan ternyata kamar mandi itu kosong, gak ada orang. Jadi yang tadi gue kira tante gue itu, gue nggak tahu itu apa, tapi itu jelas banget putih lewat cepet gitu. Ya udah gue karena nggak ngerti kan waktu itu, ya udah gue ke depan aja kan. Kalau ini dari cerita teman gue, dia itu kos-kosannya itu kan di Kukel, di dekat Politeknik kita kan, dekat Politeknik Negeri Jakarta. Dia itu kakak adik di situ. Terus dia cerita katanya kalau malam itu kan mereka kan kalau tidur tuh suka jam 3 malam, jam 4, karena mereka tuh begadang. Gue nggak tahu apa yang mereka kerjain. Terus si kakaknya ini pernah suatu malam dia itu dengar kayak bunyi kompor dicetek gitu. Terus ada orang juga kayak lagi ngulek di cobek. Nah terus kakaknya itu penasaran kan, terus dia ngintip dari jendelanya itu emang ke arah yang deket dapur itu, tapi nggak ada siapa-siapa kan. Ya udah gitu, terus ditungguin bunyi cetek kompor yang kedua tuh nggak ada. Jadi maksudnya kalau kita masak kita cetek 2 kali kan, nyalahin sama matiin. Ini cuman cetek pertama doang. Terus itu nggak ada yang tahu itu siapa, karena emang orang-orang situ tuh udah pada tidur semua. Terus bukan cuman itu, jadi ibu kos-kosannya itu pernah suatu hari dia ngeliat kayak ada cewek kerudungan naik lantai 2. Dia ngira itu teman gue kan, waktu itu dia masih ngekosnya di lantai 2. Terus pas teman gue tuh pulang siang gitu kan dari kampus. Terus dibilang namanya misalnya Mawar gitu. "Mawar, kamu tadi ke atas ya?" gitu. "Enggak bu," gitu. "Mawar baru pulang." Terus
tadi bukannya kamu yang ke atas pakai kerudung? Enggak kok, ini mama baru pulang. Terus ibu kosnya tuh bilang yang tadi yang ibu lihat siapa gitu. Di atas tuh belum ada yang pengunjung lagi, belum ada anak-anak lain yang naik ke atas. Baru teman gue doang pertama yang pulang, karena dia pulang siang kan. Terus kita siapa yang dilihat gitu kan. Terus di lantai atasnya juga itu ada orang pernah ngekos. Dia cewek, dia lagi begadang gitulah di kamar. Terus dia dengar ada suara, di itu kan ada kayak meja, ada bangku. Dia dengar suara kayak orang makan gitu loh, jadi dari mulai kursi digeser, krek gitu, terus piring bunyi gimana sih, kayak orang makan gitu, sendok beradu sama piring, terus orang lepas sendal gitu, sampai udah berapa lama, terus bangkunya itu di krek lagi, ditutup gitu, kayak orang baru selesai makan ngeberesin tempat duduknya, terus bunyi orang pakai sendal, terus turun ke bawah. Terus temennya itu yang orang itu yang denger kan mikirnya ya bagus lah ada yang nemenin gue, ternyata bukan gue doang yang begadang gitu, ada yang lagi makan. Nah terus besokannya dia ke kamar yang di depan dia nanya ke orang-orang yang di situ kan, semalam lo makan ya gitu, jam 2-an atau jam 3 gitu lah. Terus temennya bilang enggak kok, kita udah pada tidur. Terus dia nanya satu persatu ke orang-orang yang di kosan itu, lo makan gak jam segini gitu kemarin? Enggak, udah pada tidur semua gitu. Terus dia bilang itu tuh ada suara orang makan, ada suara jelas banget kayak orang naik tangga, terus makan, geser bangku, terus turun lagi gitu. Dan ternyata itu nggak ada siapa-siapa yang makan pada waktu itu. Serem banget. Sebenarnya masih banyak cerita yang pengen gue ceritain, tapi kayak udah cukup deh, karena gue juga takut buat nyeritainnya. Jadi kayak sekian dulu vlog kali ini. Dan kalau emang lo punya cerita horor ya lo bisa komen di bawah.